Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 625 Masehi. Atau bertepatan dengan tahun 3 hingga tahun 4 Hijriah. Ada 5 peristiwa penting yang dicatat di buku kronologi sejarah Islam dan dunia yang datang dari dalam dunia Islam, dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Peristiwa yang pertama yang datang dari dunia Islam adalah Ghazwah Uhud, dilanjutkan dengan tragedi Biru Ma'unah, kemudian pengepungan dan pengusiran Bani Nadir. Peristiwa yang keempat adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Peristiwa yang kelima adalah lahirnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah SAW. 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam, 3-nya, satu peristiwa pertama, kedua, dan ketiga masih berhubungan erat dengan pertempuran panjang antara Persia dan Romawi. Dan peristiwa yang keempat, yang sebetulnya kalau di sumber yang lain saya dapatkan peristiwa ini juga sebetulnya terjadi tahun 630 Masehi, yaitu penobatan Raja Narasim Hawarman I sebagai Raja Palawa dari dinasti Chalukya. Dan ini tidak akan saya jelaskan di serial kronologi sejarah tahun ini, tahun 625, tapi akan saya masukkan ke dalam tahun 630 Masehi. Dan inilah teman pecinta sejarah, kronologi lengkap sejarah tahun 625 Masehi. Banyak hal yang sudah kita bahas, 3 peristiwa penting, tetapi banyak juga peristiwa di antaranya yang tidak tercatat di kronologi sejarah, yaitu Ghazwah Uhud sudah selesai, sekaligus Hamraul Asad, kemudian peristiwa Biru Ma'unah, sebelumnya juga tercatat peristiwa Ar-Raji dan Sariyah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, terakhir yang kita bahas adalah tentang pengepungan dan pengusiran Bani Nadir. Tentang latar belakang, jalannya, pengusiran, dan sebagainya juga sudah dibahas di video sebelumnya. Yang belum kita bahas adalah pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, juga kelahiran Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan tentang 2 hal ini tidak akan saya jelaskan juga, jadi saya mau menjelaskan apa hari ini? Tidak akan saya jelaskan juga secara panjang lebar, karena sudah dibahas di video lain ya, tentang biografi dari Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tentang kelahiran beliau dan bagaimana pernikahannya, juga rumah tangganya sudah dijelaskan di video tersebut. Ada 2 peristiwa tambahan yang ingin saya ulas di tahun ini, yaitu peristiwa pertempuran Zatul Riqa dan pertempuran Badar kedua. Yang ini sama-sama terjadi di awal tahun keempat Hijriah atau bertepatan dengan masih di tahun 625 Masehi. Pertempuran Zatul Riqa adalah pertempuran yang terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari pengusiran Bani Nadir. Pada suatu hari beliau mendengar kabar bahwa bangsa Arab dari kabilah Bani Muharrib dan Bani Sa'labah itu berencana, kabilah-kabilah dari daerah Najd itu mengumpulkan kekuatan dan berencana memerangi kaum muslimin. Seperti biasa, sebelum itu terjadi, Rasulullah SAW langsung mengumpulkan pasukan dan akan terlebih dahulu menyerang kepada siapapun yang hendak menyerang Madinah. Ini terjadi pada bulan Rabiul Tsani tahun keempat Hijriah, berarti masih di tahun 625 Masehi ya. Setelah Nabi menyerahkan kepemimpinan sementara umat di Madinah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berarti otomatis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu tidak ikut bersama ekspedisi ini. Nabi SAW beserta 700 orang dengan senjata lengkap berangkat ke daerah Najd. Tetapi sesampainya di sana, ternyata Rasulullah dan para sahabat itu tidak mendapati para tentara Najd, para tentara Bani Sa'labah dan Bani Muharrib yang mempersiapkan pasukan yang katanya mau menyerang. Mereka tidak mendapatinya. Yang tertinggal, bahkan kaum laki-laki dewasanya pun tidak ada. Yang tertinggal hanya orang tua, anak-anak, dan kaum perempuan yang ada di
pemukiman mereka. Sehingga Rasulullah SAW menunggu pasukan kaum muslimin menunggu dan mencari kemana nih para tentara Bani Muharib dan Bani Sa'labah. Dan ternyata didapatilah berita bahwa mereka itu sudah melarikan diri duluan ketika mendengar kabar bahwa kaum muslimin datang untuk menyerang. Setelah ditunggu beberapa waktu, ternyata ada pasukan Bani Muharib dan Bani Sa'labah yang datang ya dan menerima tantangan gitu dari kaum muslimin, karena memang kan sejak awal mereka juga mempersiapkan pasukannya. Tetapi memang tidak semuanya. Sebagian besar masih banyak yang bersembunyi, tetapi sebagian mereka siap untuk menghadapi Rasulullah SAW. Hanya saja ketika sudah berhadapan, dua pasukan ini ternyata ada ketakutan. Ada ketakutan baik dari musuh maupun dari kaum muslimin sendiri. Sehingga dua-duanya saling mengawasi dulu. Tidak ada yang berinisiatif untuk menyerang duluan. Dalam keadaan seperti itu, pasukan kaum muslimin itu menemui waktu sholat yang bertepatan dengan sholat asar. Dan karena mereka harus menunaikan sholat, kan sholat itu tidak ada liburnya ya. Tidak ada liburnya kecuali ya kematian yang membuat kewajiban itu terhenti. Maka kaum muslimin pun otomatis harus melakukan kewajiban itu, tetapi di satu sisi juga mengkhawatirkan penyerangan dari lawan. Khawatir kalau lawan itu menyerang ketika mereka sedang melakukan sholat berjamaah. Lalu pada saat itu turunlah syariat tentang sholat khauf. Dan ini ada tercantum di surat An-Nisa ayat 101 hingga 102. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqosor sholatmu. Jadi jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, maksudnya sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersama kamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah ke belakang kamu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka bersamamu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit. Dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Jadi ini turunlah syariat tentang sholat khauf. Kalau sholat qasar itu kan 2 rakaat dipersingkat ya, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Di sholat khauf itu sholat yang khusus di peperangan atau ketika kaum muslimin dalam keadaan ketakutan atau kekhawatiran gitu ya, khawatir adanya penyerangan, dan ini berlaku pada saat peperangan. Jadi sholat khauf itu yang dibagi 2 gitu ya, 1 rakaat sholat dulu, 1 rakaat berjaga. Nanti setelah 1 rakaat selesai, yang berjaga menjadi sholat, yang sholat menjadi berjaga. Dan ini mereka sholat sambil memegang senjata dengan 1 imam yang sama gitu, dan bergiliran seperti itu, 1 rakaat, jadi terpotong-potong gitu ya. Ini khusus ya, keadaannya khusus hanya dalam keadaan peperangan dan kekhawatiran akan diserang musuh ketika sedang melakukan sholat, dan memang musuh mengharapkan memang kita lupa dengan senjata kita, dan yang namanya dalam peperangan pasti musuh mengharapkan kita lalai dengan senjata kita gitu ya. Nah, ini sholat khauf itu menjadi satu alternatif sholat ketika kondisi seperti itu. Dan lengkapnya mungkin ini dibahas oleh ulama fikih ya. Saya hanya menguraikan secara sekilas saja, dan bagaimana cara secara detailnya itu ustazah lah ilmu fikih yang berhak untuk menjelaskannya, dan saya kira di YouTube juga ada mungkin ya. Sholat khauf ini dikerjakan oleh beliau dan kaum muslimin sejak ada kejadian tersebut. Berarti
asbabun nuzul dari ayat ini adalah berkaitan dengan pertempuran Dzatur Riqa. Lalu setelah salat apa yang terjadi? Dan ternyata kaum muslimin itu karena sudah melaksanakan sholat, ketakutan itu menjadi tidak ada, menjadi pupus, menjadi berangsur hilang gitu, sehingga auranya lah menjadi beda gitu ya, dan barisannya juga terlihat sangat-sangat rapi. Komando mereka mengikuti Rasulullah SAW dengan sangat-sangat taat, berada di satu perintah yang solid gitu, sehingga ini menimbulkan ketakutan di tengah pasukan Bani Sa'labah dan pasukan Bani Muharrib, sehingga pada akhirnya mereka itu melarikan diri saja begitu saja, sehingga sama sekali tidak terjadi pertempuran. Ada satu peristiwa penting sebetulnya yang terjadi di tengah-tengah pertempuran Dzatur Riqa ini. Ketika Rasulullah SAW beristirahat, ada satu orang musuh mengendap-endap dan berhasil ada di hadapan Rasulullah, lalu menghunuskan pedang ke leher Rasulullah SAW yang mulia. Orang ini di buku ini disebutkan namanya adalah Ghaurats bin Harith, tetapi di riwayat lain juga ada yang menyebutkan dia namanya Da'thur. Ghaurats ini setelah mengacungkan pedang ke leher beliau kan jadi sadar dan terkejut, terbangun gitu. Lalu mereka saling menatap. Ghaurats dengan sombongnya berkata, "Ya Muhammad, apakah engkau tidak takut kepadaku?" Rasulullah menjawab, "Tidak, mengapa aku takut kepadamu?" Ghaurats mengancam, "Lihatlah tanganku ini ada pedang. Siapakah sekarang yang akan melindungi engkau dariku?" Nabi menjawab, "Allah yang melindungi aku." Mendengar jawaban Nabi SAW yang penuh keyakinan itu, maka gemetarlah tangan Ghaurats. Seketika itu juga pedang di tangannya jatuh. Lalu pedang tersebut diambil oleh Rasulullah SAW dan ditodongkan balik ke arah muka Ghaurats sambil beliau berkata, "Siapakah yang akan melindungi kamu dariku?" Ghaurats menjawab dengan gemetar, "Tidak ada seorang pun yang bisa melindungi aku." Lalu karena ketakutan, Ghaurats terduduk di hadapan Nabi dan tidak dapat bangun kembali. Jadi lemas gitu ya. Kemudian Nabi SAW memanggil-manggil tentara muslimin. Mendengar suara beliau, beberapa tentara muslimin mendatangi tempat beliau. Lalu beliau menceritakan ihwal Ghaurats ini yang sedang terduduk gemetar karena ketakutan. Kemudian beliau memerintahkan Ghaurats untuk pergi begitu saja. Ghaurats selalu berdiri dan terus saja pergi dari hadapan beliau sambil berkata, "Engkau lebih baik daripadaku. Saya berjanji padamu bahwa saya tidak akan memerangi kamu, dan saya tidak akan bersama-sama orang-orang yang akan memerangi kamu." Kemudian Ghaurats kembali ke tentaranya, dan sesudah itu ia memeluk Islam bersama orang-orang yang hendak memerangi kaum muslimin. Pertempuran Dzatur Riqa ini ternyata berbuah manis ya, karena ada meskipun tidak seluruhnya, tetapi ada Ghaurats dan teman-temannya yang menyatakan keislamannya. Dan menurut riwayat, lama perjalanan Rasulullah ini dari sejak berangkat hingga pulang lagi, itu menghabiskan waktu 5 hari 5 malam. Selain disebut pertempuran Dzatur Riqa, kejadian ini juga dikenal dengan pertempuran Al-Ajib. Lalu peristiwa berikutnya yang terjadi ini antara tahun ke 625, antara tahun 625-626 Masehi adalah pertempuran Badar Al-Akhirah. Jadi pertempuran Uhud itu ada dua ya, ada pertempuran Uhud yang pertama dan yang kedua adalah Hamraul Asad yang jaraknya sangat berdekatan, hanya selang 1-2 hari. Sementara ada juga Badar, itu ada Badar Al-Akhirah, ada Badar Awal, Badar Al-Kubro, dan Badar Al-Akhirah. Dan ini adalah yang akan kita kisahkan sekarang adalah riwayat pertempuran Badar Al-Akhirah. Saya izin dulu minum kopi. Perang Badar Al-Akhirah ini ternyata masuk ke 626 Masehi ya. Ini sudah di tahun 626 Masehi karena terjadinya itu di bulan Rajab, tahun keempat Hijriah. Di bulan Sya'ban.
Jadi Dzatu Riqah itu kan terjadi di bulan Rabiul Tsani tahun keempat Hijriah, berarti masih ada di tahun 625 Masehinya. Sementara kalau Badar al-Akhirah ini terjadi di bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah, berarti sudah masuk di tahun 626 Masehi. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab. 5 bulan ini tidak ada sama sekali pasukan mengangkat senjata ya, pasukan kaum muslimin mengangkat senjata, tidak ada ghazwah, tidak ada juga sariyah. Jadi untuk membedakan ghazwah itu berarti pasukan yang di dalamnya ada Rasulullah, maka itu dinamakan ghazwah. Sementara sariyah itu ekspedisi, biasanya pasukannya tidak terlalu besar dan dipimpinnya itu tidak langsung oleh Rasulullah SAW. Seperti sariyahnya Abu Salamah dalam mengepung Bani Asad, itu kan Rasulullah tidak ikut ya. Maka itu meskipun pasukannya itu jumlahnya lumayan cukup banyak, jumlahnya 150 orang, tetapi Rasulullah SAW tidak ikut di dalamnya, maka disebutnya adalah sariyah. Jadi selama 5 bulan tadi, dari Jumadil Ula sampai Rajab itu sama sekali tidak ada pengerahan pasukan, baik ghazwah maupun sariyah. Barulah di bulan Sya'ban itu beliau teringat akan janji Abu Sufyan pada ghazwah Uhud ya. Abu Sufyan itu mengajak kaum muslimin bertemu di Badar. Oleh karena itu beliau segera menyiapkan pasukannya untuk memenuhi tantangan Abu Sufyan. Jadi masih ingat ya, Abu Sufyan itu ketika dia ada di atas bukit Uhud, dia itu mengajak Rasulullah SAW untuk bertemu lagi di Badar di bulan Sya'ban tahun 4 gitu, tahun depan gitulah ya. Maka bersiaplah Rasulullah SAW karena mengingat janji pertemuan tersebut. Dan pada waktu itu kebetulan sedang terjadi musim panas dan penduduk sekitar Badar sedang mengadakan bazar. Kemudian Nabi SAW memberitahukan kaum musyrikin Quraisy di Mekah bahwa beliau beserta kaum muslimin telah berangkat ke Badar untuk bertempur dengan mereka guna memenuhi tantangan Abu Sufyan sebagai kepala Quraisy waktu itu. Setibanya utusan Rasulullah SAW menghadap Abu Sufyan itu ketika menerima surat Rasulullah SAW tentang pemberitahuan bahwa Rasulullah SAW sedang menyiapkan pasukan untuk bertemu di Badar sesuai janji Abu Sufyan merasa malas sebetulnya ya. Ia merasa enggan, apalagi di musim panas, dia harus melakukan peperangan. Kemudian dia juga tidak siap untuk kembali kehilangan. Tetapi karena ajakan sudah terlanjur diucapkan, maka Abu Sufyan juga tidak bisa mengingkarinya begitu saja. Ini kan berkaitan dengan kehormatan kepala suku. Apalagi suku Quraisy adalah suku yang terbesar lah di Jazirah Arab. Sehingga Abu Sufyan menjawab surat Rasulullah SAW tersebut dengan persetujuan untuk bertemu di Badar. Abu Sufyan itu menyiapkan pasukan dan mengutus Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i untuk mengirim surat balasan kepada Rasulullah SAW. Tetapi di riwayat lain ada juga yang mengatakan bahwa bukan Nuaim orang ini, tetapi dia adalah Abdul Qais yang memang melintas di lokasi di mana Abu Sufyan itu sedang mempersiapkan pasukan, sehingga dia dipanggil dan diminta bantuan dan memang dibayar gitu ya, diupah untuk mengabarkan kesiapan mereka menghadapi kaum muslimin. Ucapan yang dititipkan adalah bahwa kaum Quraisy sudah siap berangkat dari Mekah dengan beribu-ribu pasukan jumlahnya dan berkekuatan alat-alat perang yang lengkap. Jika tentara muslimin sampai berani menyerang mereka, niscaya dalam sekejap akan hancur. Lalu Nuaim ini atau Abdul Qais di riwayat yang lain ini berkeliling di antara para sahabat dan menghasut mereka, memanas-manasi, menakut-nakuti bahwa mereka akan kalah. Pasukan Quraisy ini sangat besar, senjatanya sangat lengkap, lebih baik kamu menyerah dan sebagainya.
para sahabat ketika dikabari seperti itu, yang keluar dari mulut mereka dan tentu saja dari hati mereka adalah mereka mengatakan, Allah cukup bagi kami dan ia sebaik-baik diserahi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian juga para sahabat yang lain justru ketika dipanas-panasi itu malah tambah bersemangat untuk mengalahkan kaum Quraisy. Salah satunya atau salah duanya, karena ini adalah Abu Bakar dan Umar yang datang menemui Rasulullah SAW. Seraya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah yang memberi kemenangan pada nabinya dan memuliakan agamanya. Padahal kaum Quraisy yang congkak-congkak itu telah berjanji sendiri pada kita. Maka kita tidak suka jika kita disangkanya menyalahi janji mereka. Karena itu jika kita tidak menepati janji mereka dan tantangan mereka, sudah tentu nanti kita dianggap takut oleh mereka. Mereka bertepuk sorak karena janji mereka. Kita harus menepatinya. Dan Nabi SAW mendengar kalimat itu, kemudian melihat para sahabat yang sangat bersemangat. Tentu beliaunya juga merasa bersemangat dan merasa gembira dengan sikap para sahabat tersebut. Dan tanpa diduga, tanpa diketahui juga oleh Abu Sufyan bahwa dia mendapatkan bantuan dari kaum munafikin di Madinah. Kaum munafikin berkata kepada kaum muslimin, kamu semua itu bagi kaum Quraisy seperti makanan-makanan saja bagi mereka. Kalau kamu semua berani berangkat menyerang mereka, tentu tidak ada seorang pun dari kamu nanti yang dapat kembali. Semua mesti hancur luluh. Tetapi kaum muslimin mendapat ejekan seperti itu dari kaum munafikin, menjawab, Allah cukup bagi kami dan ia sebaik-baik yang diserahi. Pada akhirnya berkumpullah para sahabat dan siap untuk berangkat, dan pada saat itu Rasulullah SAW beserta kaum muslimin sebanyak 1.500 orang itu berangkat dari Madinah menuju ke Badar. Mereka sudah siap dengan persenjataan. Rasulullah SAW menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada seorang sahabat Ansar yang mulia, yaitu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Bendera kaum muslimin dibawa oleh pemuda hebat kita, tiada lain adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi yang unik di sini, ini kan masa di mana di daerah Badar itu ada bazar ya, ada bazar pasar gitulah ya. Kaum muslimin ini dari Madinah juga ada yang sekalian membawa barang dagangan gitu ya, sekalian aja sambil ngampar gitu ya, sambil buka stand, sekalian berjualan. Ya unik sekali ya. Tetapi ini tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Sementara kaum Quraisy itu berhasil dikumpulkan oleh Abu Sufyan sebanyak 2.000 tentara. Dan pasukan ini langsung dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Mereka berangkat dari Makkah menuju Badar sebetulnya dengan setengah hati ya, sebagaimana ya dari awal juga Abu Sufyan udah malas gitu. Udah malas berangkat, cuaca panas, dan juga dia belum siap untuk kehilangan. Sehingga yang dikatakan kepada pasukan Quraisy oleh Abu Sufyan itu bukan perkataan semangat berperang, tetapi katanya kita berangkat ini hanya untuk nakut-nakutin muslimin aja, nakut-nakutin Madinah aja. Kita nggak akan beneran berperang kok. Kita cuman saywar aja, dan supaya tidak ada kabar beredar bahwa kaum Quraisy itu mengingkari perjanjian karena sudah takut duluan gitu. Ini kata Abu Sufyan, sesungguhnya kita telah menyuruh si Nuaim ke Madinah supaya menakut-nakuti Muhammad dan tentaranya agar jangan sampai berangkat keluar dari Madinah menuju ke Badar. Namun demikian kita harus berangkat dari Mekah tetap dan terus maju serta berjalan sehari semalam atau 2 hari 2 malam, lalu kita kembalilah. Jika Muhammad dan tentaranya tidak berangkat, maka keberangkatan kita ini sekedar menggertak dan menakut-nakuti agar berhasil dengan baik. Berarti ia benar-benar takut kepada kita dan kitalah yang menang. Jika Muhammad serta tentaranya berani keluar, maka biarkan mereka menunggu kita, karena pada masa musim panas bagi kita tidak patut untuk berperang. Kata Abu Sufyan, kita berangkat aja lah udah. Tapi kita nggak usah berperang deh, kita lakukan perjalanan, balik lagi. Kalau mereka nggak datang, syukur kita berarti menang. Mereka nggak datang, mereka
tetap datang, berani datang, ya biarin aja mereka nunggu. Musim panas kayak gini ya bukan masanya lah bagi kita untuk berperang, kata Abu Sufyan. Dan ternyata memang itu yang terjadi. Abu Sufyan memang tidak pernah sampai ke Badar. Mereka balik lagi dan Rasulullah SAW beserta kaum muslimin menunggu di Badar itu beberapa lama, tapi ya tidak datang juga Abu Sufyan. Dan malah kaum muslimin dari Madinah yang tadi bawa barang dagangan itu karena yang ditunggu tidak datang, ya udah sambil nunggu gelar dagangan dulu di bazarnya Badar, dan ternyata barang mereka pada habis dan mereka mendapatkan keuntungan yang tidak diduga. Ternyata kaum musyrikin itu setelah sampai di dusun Majannah, mereka kembali ke Mekah. Jadi perjalanan mereka itu hanya sampai dusun Majannah. Dan Rasulullah SAW dan kaum muslimin menanti sampai 8 hari lamanya di Badar. Tetapi ya tentu saja tidak datang karena Abu Sufyan dan pasukannya sudah kembali lagi. Setelah 8 hari menunggu di Badar, pertengahan bulan Sya'ban tahun ke-5 berarti ya, tahun ke-5 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 626 Masehi. Lalu berhubungan dengan kejadian itu, Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW di surat Ali Imran ayat 172 hingga 175. Peristiwa ini disebut sebagai terkenal di dalam sejarah dengan nama pertempuran Badar al-Akhirah, atau juga ada yang menyebut sebagai pertempuran Badrul Mau'id. Hasil dari pertempuran yang tidak terjadi ini tentu saja mencoreng muka Quraisy gitu. Jadi tersiarlah kabar di seluruh Jazirah Arab bahwa orang Quraisy itu nggak berani, nyalinya kecil, mereka balik lagi. Dan buktinya tentara kaum muslim itu udah menunggu sampai 8 hari. Bahkan yang mengajak pertempuran itu terjadi kan Abu Sufyan sendiri. Abu Sufyan sendiri yang mengingkari, mereka berangkat lalu balik lagi. Gitu. Itu tersiar kabar seperti itu di Jazirah Arab. Sehingga peristiwa ini juga menghapus memori sejarah di kepala orang-orang bahwa kaum muslimin itu kalah di Uhud, karena ya jelas-jelas tidak terbukti, kata mereka. Buktinya itu Abu Sufyan yang tidak berani datang, baik di Hamra'ul Asad maupun di Badar al-Akhirah. Dari dua kisah ini ya, bagaimana perlahan dari awal gitu ya, perlahan Rasulullah SAW itu dan kaum muslimin mendapatkan kehormatan di mata orang-orang di Jazirah Arab. Meskipun ketika di Mekah kaum muslimin ini mendapat cemoohan dan bulian yang luar biasa, bahkan sampai menghilangkan nyawa mereka, dan benar-benar dalam keadaan di bawah lah ya. Sementara perlahan-lahan ketika sudah hijrah, kemudian membangun peradaban awal di Madinah, perlahan tapi pasti kaum muslimin ini mendapatkan kehormatan. Meskipun dengan susah payah ya, dengan pertempuran, dengan jatuhnya korban, tetapi penyerangan yang diarahkan kepada kaum muslimin ini selalu berhasil dipatahkan. Hanya peristiwa Uhud saja yang nama kaum muslimin ini turun, tetapi peristiwa-peristiwa berikutnya justru malah menaikkan kembali, dan orang-orang malah tidak yakin bahwa peristiwa Uhud itu kaum muslimin itu kalah, karena terbukti setelahnya tidak ada sama sekali jejak-jejak kekalahan itu. Dan tentang Abu Sufyan ini sudah muncul ya di dalam hatinya itu. Jadi saya melihat secara pribadi ya, ini kalau dibandingkan dengan pembesar-pembesar Quraisy yang lain yang sudah lebih dahulu menemui ajal, ini Abu Sufyan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan mereka. Di mana Abu Sufyan ini meskipun dia sombong sebagai dia seorang pembesar Quraisy, dia juga memiliki harga diri yang sangat tinggi, kemudian membenci juga terhadap Islam, tetapi logikanya itu masih jalan. Terbukti ketika terjadi Ghazwah Badar ya.
Dari Ghazwah Badar, Abu Sufyan itu sudah kelihatan bahwa ya dia logikanya jalan, malah menyuruh Abu Jahal untuk baliklah Abu Jahal dengan pasukan ini kembali ke Makkah, akan kalah kita. Itu Abu Sufyan sudah ke logikanya lebih jalan daripada kesombongan yang dia miliki dan kecongkakan yang dia miliki. Demikian juga peristiwa-peristiwa setelahnya. Meskipun di Uhud, taruhlah dia memang memenangkan pertempuran, tetapi kan setelahnya dia juga merasa takut terhadap kaum muslimin. Jadi kecongkakannya itu tidak lebih banyak sebetulnya daripada rasa takutnya terhadap Rasulullah SAW. Masih memakai akal sehatnya ya, akal sehatnya masih dipakai sehingga ya dia tidak merasakan kerugian yang dahsyat gitu ya, dan dia ya udahlah gitu, meskipun harga dirinya masih tinggi tapi ya udahlah, pokoknya malas untuk berperang lah, malas berurusan dengan kaum muslimin, sudah malas berperang. Lalu muncul pertanyaan, apakah sikap Abu Sufyan ini beriringan dengan masuk ke dalam hatinya benih-benih keimanan, atau justru kebalikannya, ketika dia menggunakan akal sehatnya lebih dulu daripada rasa sombongnya, kebenciannya terhadap kaum muslimin, kemudian kekukuhannya terhadap kekafiran, itu ada di belakang akal pikirannya, maka inilah yang membawa kepada keimanan. Jadi di antara dua kemungkinan itu, ya mungkin dua-duanya juga benar gitu ya, hanya Abu Sufyan dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala sendiri yang lebih tahu. Tetapi kita di sini bisa mengambil hikmah bahwa kalaulah seseorang itu memusuhi kaum muslimin, tetapi permusuhannya itu tetap ada di bawah akal sehatnya, maka bisa jadi kemungkinan dia bertemu dengan hidayah itu lebih besar dibanding dengan yang menutup akal pikiran, menutup logika, dan mendahulukan kebencian mereka, sehingga tertutuplah keimanan itu, sebagaimana yang terjadi pada pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya selain Abu Sufyan. Seperti misalnya yang jelas-jelas sangat sering diceritakan Abu Jahal, Abu Lahab ya. Bahkan yang hampir-hampir saja mendapat hidayah yaitu Walid bin Mughirah, yang dia menunda keislamannya dan bahkan membatalkan hanya karena tidak mau dianggap musuh atau dimusuhi oleh sahabatnya Abu Jahal. Dan hal-hal seperti ini, atau Umayyah bin Khalaf yang jelas-jelas tahu Nabi Muhammad itu betul, apa yang dia sampaikan pasti betul, dia sendiri yang mengatakan hal itu. Tetapi itu kan akal pikirannya ya, logika berpikirnya, logikanya seperti itu, dia punya pemikiran seperti itu dan pemikirannya itu benar, akal sehatnya benar. Tetapi kesombongan dan kecongkakan dia, lalu keyakinan dia terhadap kekafiran dan kebencian dia terhadap Rasulullah itu disimpan lebih dahulu daripada akal pikirannya. Maka ini kan hal-hal yang membuat hidayah tertutup di dalam hatinya gitu ya. Dan tentu saja karena ya Allah berkehendak memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki saja gitu. Tetapi ini bisa dijadikan hikmah oleh kita bahwa ya kita ketika memandang sesuatu tidak perlu juga secara frontal kebencian kita terhadap sesuatu itu tidak boleh berlebihan karena khawatir menjadi menutup kebenaran. Atau kecintaan kita juga sama, kecintaan kita terhadap sesuatu juga tidak boleh berlebihan karena itu bisa menutup diri kita dari kebenaran. Dan kisah Abu Sufyan ini jelas-jelasnya memberikan pengetahuan, memberikan gambaran kepada kita tentang hal ini. Dan ya dari Abu Sufyan kita belajar banyak hari ini. Dia pada akhirnya mengesampingkan rasa malunya karena dia ya malas berhubungan dengan kaum muslimin, malas berperang dengan kaum muslimin, sehingga ya sudahlah yang terjadilah, dia menjadi terhina sih tidak, tetapi harga dirinya itu tidak, atau namanya itu tidak seharum sebelumnya gitu. Dan teman pecinta sejarah, itu saja sebagai penutup. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.